Hindu juga punya yang namanya Trihirta Karana. Nah, di mana kita di Islam punya yang namanya Habluminallah, Habluminanas. Mereka di Hindu punya juga yang namanya Trihirta Karana. 3 tujuan menuju kebahagiaan. Nah, di mana yang pertama ada parayangan. Nah, parayangan ini antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada pawongan, antara manusia dengan manusia harus saling menghormati. Ya. Yang ketiga ada pelemahan, ya, antara manusia dengan alam harus saling menjaga. Nah, ini dia. Nah, yang mungkin nanti Bapak Ibu melihat ada orang Hindu sembahyang di bawah pohon misalnya, ya. Loh, kalau Bapak Ibu nggak tahu kan pasti akan berpikir, loh, apa orang itu menyembah pohon tersebut? Pasti punya pikiran seperti itu, ya kan? Nah, sebenarnya memang dia sembahyang di pohon itu, nah, supaya penunggu yang ada di tempat itu tidak mengganggu keluarganya. Supaya penunggu yang ada di sana tidak mengganggu manusia, itu tujuan mereka sembahyang di sana. Nah, lalu sembahyang dia kepada Tuhan di mana? Nah, itu biasanya bisa Bapak Ibu lihat, sarung pembungkusnya itu warnanya kan beda-beda, Pak, ya. Ada warna hitam putih seperti catur, ya kan? Ada warna kuning putih, ya kan? Nah, warna kuning putih itu melambangkan kekuatan Tuhan, ya. Nah, sedangkan warna hitam putih itu melambangkan kekuatan alam. Nah, di mana di situ manusia selalu memilih antara baik dan buruk, ya. Nah, sedangkan warna kuning putih itu simbolnya melambangkan kejayaan, kasih sayang, dan kesucian, ya. Nah, sebelum kita bahas itu Bapak Ibu, nah ini yang saya katakan Bapak Ibu, nah inilah desa Yesumbul, ya, yang dulunya di sini adalah mayoritas umat Hindu, ya. Nah, habis Yesumbul ada Medewi, terus ada Pulukan. Nah, sekarang menjadi mayoritas umat Islam. Nah, ini berkat perjuangan dari Habib Ali bin Umar Bapaki, ya. Nah, yang tadi kita ziarahi makamnya. Nah, itu jadi kalau sembahyang mereka Bapak Ibu, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau sembahyang kepada Tuhan dia dibungkus sarung warna kuning putih, ya. Nah, kalau kepada penunggu yang ada di sarung kotak-kotak itu, nah supaya penunggunya itu tidak mengganggu manusia, itu tujuan mereka sembahyang di sana, ya. Nah, cuman di sini kita punya nilai positif yang sangat baik, Pak. Kenapa saya mengatakan demikian? Bedanya di mana? Nah, di Islam yang kita perlu kita petik, Pak. Kita di Islam yang namanya sembahyang, sholat tidak memerlukan biaya, iya kan? Hanya bermodalkan air wudhu saja, benar nggak? Tapi kalau orang Hindu Bapak Ibu, itu sembahyangnya dia wajib menggunakan yang namanya canang sari, ya, persembahan inti. Tahu canang sari, Pak? Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa dilihat di buru-burunya umat Hindu. Nah, di mana di sana ada janur kuning, ya, ya, janur kuning yang dihias di dalamnya terdapat bunga itu. Nah, itulah yang disebut dengan cari, itu persembahan inti, ya, kepada Sang Yang Widi atau kepada Tuhan mereka. Jadi kalau tanpa itu dia sembahyang tidak sah, Pak. Ya? Jadi wajib dia menggunakan itu. Nah, bahkan per hari Bapak Ibu, nah itu kalau dia tidak punya janur kuning di rumah, itu dia beli, ya, beli yang sudah jadi. Itu paling tidak satu hari dia untuk sembahyang saja, itu bisa 25.000 per kakak untuk sembahyang satu hari. Ya. Per kakak. Ya. Ya, 25.000 itu bagi yang tidak mampu. Kalau dia mampu bahkan bisa sampai 50, bahkan sampai 100.000 per hari. Ya, nah di situ ada kelebihan kita, Pak, ya kan? Nah, inilah Islam, Pak, ya, ya, mudah sekali, tapi tidak boleh dimudahkan, ya kan? Nah, ini yang perlu kita petik, ya. Nah, dimana kalau orang Hindu sembahyangnya harus punya biaya, ya, 20.000, 25.000, ya. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, loh, apa orang Bali nggak bisa buat yang seperti itu? Orang Bali, Bapak Ibu, apalagi wanitanya, pinter-pinter yang namanya membuat canang sari, Bapak Ibu, ya. Pinter-pinter. Nah, karena janur kuning di Bali sudah menjadi kebutuhan pokok, ya. Bahkan per hari janur kuning itu dibutuhkan masuk ke Pulau Bali ini hingga sampai 40, bahkan sampai 45 ton per hari, ya. Ya, jadi kebutuhan mereka itu janur kuning sudah menjadi kebutuhan pokok. Loh, memang di Bali nggak ada pohon kelapa. Bisa Bapak Ibu lihat nanti sepanjang jalan banyak pohon kelapa di Bali. Apa ada janur kuningnya? Nanti diperhatikan pas kita melewati pohon kelapa, apa ada janur kuningnya apa enggak? Apa masih enggak janur kuningnya? Ya, itu sudah habis. Bahkan janur kuning itu langsung sekarang ini didatangkan dari Jepang, Pak. Ya, jadi dari Jepang itu ngirim janur kuningnya ke Bali. Per harinya itu bisa sampai 40 bahkan sampai 45 ton per hari dari Jepang ke sini. Ya, tahu Jepang? Apa? Hah? Negara Jepang. Nah, kalau di Bali itu yang disebut dengan Jepang, Bu, nah itu daerah Jember Ketapang itu loh. Nah, itu kirim janur kuningnya ke Bali sini. Ya. Nah, ya daerah Jember Ketapang itu jual janur kuningnya ke Bali. Ya. Ya, itu perharinya bisa sampai biayanya sampai sekian, biayanya itu jauh dengan kita. Ya, itu yang perlu kita ada nilai positifnya, perlu kita syukuri, Bu, ya. Nah, sembahyang mereka satu hari 3 kali, Pak, Bu. Nah, di mana Trisanjo mereka satu hari 3 kali. Nah, jam 6 pagi, jam 12 siang, sama jam 6 sore.
Pernah dengar doanya orang Bali kalau pas sembahyang? Pernah dengar? Mungkin yang sudah sering ke Bali di sini pernah dengar nggak kalau orang Bali pas lagi sembahyang? Hah? Nah, jadi saya praktekkan nggak apa-apa ya Pak ya, biar tahu aja. Nah, seperti itu Bu, doanya orang Bali kalau pas lagi sembahyang. Ya. Uang numpak uang dadi uang. Uang numpak uang dadi uang. Pernah dengar? Hah? Gimana Bu? Kadang orang dadi kok. Nah, ini saya gunakan untuk intermezzo yang sebetulnya saya nggak boleh seperti ini Pak. Ya, ini sama dengan menghina ya. Nah, kebetulan yang kita bawa semuanya Muslim, jadi saya gunakan untuk intermezzo. Nah, kenapa saya mengatakan demikian Pak? Karena umat Hindu di Bali sekarang sudah mulai mengikuti kita di Islam. Yang mana dulunya pura-pura mereka tidak menggunakan alat pengeras. Nah, sekarang mereka sudah mulai menggunakan alat pengeras. Nah, jadi kalau saya mendengar dari kejauhan itu mirip seperti itu Pak. Nah, tapi nggak begitu biar saya nggak salah ya Pak ya. Nah, jadi hanya mirip seperti itu Pak. Itu saya dari kejauhan, saya pun nggak mau belajar Bu. Nah, cuman saya mendengar tuh mirip seperti itu. Ya mirip ya, dari kejauhan itu mirip. Kalau di Jawa nggak kayak gitu. Jadi orang naik orang. Orang naik orang. Terus? Ya itu kayak gitu. Orang naik orang. Jadi orang. Tapi memang benar jadi orang. Manusia kayak manusia, tapi manusia. Wah gitu. Tapi benar juga ya. Nah baik, nah itu masalah untuk sembahyang Bapak Ibu yang perlu. Nah disitu kita perlu syukuri Bapak Ibu ya. Nah jadi sholat kita tanpa biaya. Nah saya yakin apalagi keluarga besar ini kalau sholat 5 waktunya nggak pernah bolong ya Bu ya. Apalagi dengan kita sholatnya tanpa biaya ya Bu ya. Hanya bermodalkan rudu. Coba kita bayangkan kalau kita orang Hindu harus menggunakan biaya ya. Nah itu yang satu contoh pelajaran yang perlu kita petik ya. Jadi kita yang saya katakan tolong diambil nilai positifnya. Nah yang mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, Bu, Pak, mungkin ada yang mau nanya, ya. Pergantian apa? Pakaian yang di itu berapa bulan? Nah yang di sarung itu, ya pelindungnya itu. Nah kalau penggantian sarung yang digunakan untuk menutupi yang warna kuning putih, nah itu biasanya pergantiannya mencapai 100 hari ya. Nah jadi setelah 100 hari itu biasanya kainnya itu akan lapuk nah itu baru diganti ya. Jadi setelah 100 hari itu dilepas, dipakai yang baru lagi. Nah itu untuk yang berwarna kuning putih ya. Nah sedangkan kalau warna kekuatan alam, warna hitam putih seperti catur itu, nah itu dilepas 120 hari sekali ya, atau diganti 120 hari sekali. Nah itu jadi bukannya tidak pernah diganti, itu pasti akan diganti ya, cuman penghitungan. Nah kalau payungnya itu sampai rusak Bu ya sampai lapuk, sampai habis. Nah itu kalau payungnya. Hah? Gimana Bu? Apanya? Oh perjalanannya? Oh baru kita 1 jam berjalan Bu. Nah kurang lebih perjalanan kita menuju ke tempat istirahat dari sini kurang lebih sekitar 2,5 jam lagi ya sekitar 2,5 jam yang insya Allah kita istirahatnya di Hotel Puspa ya. Nah ini Bapak Ibu kalau memang sudah nggak ada pertanyaan dulu, nah karena ini biar kita positifkan dulu ya masalah untuk makannya dan penginapannya ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa gunakan waktunya dulu sembari istirahat. Nanti kalau sudah dekat dengan penginapan atau sudah kita masuk ke Kota Madia dan Pasar, akan saya bangunkan nggak apa-apa ya Bu ya? Ya biar tahu. Sambil Bapak Ibu tolong yang mungkin yang nggak ngantuk sambil dilihat kiri kanannya, yang mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, ya kan? Ya nggak usah ragu-ragu nanya sama saya supaya nanti Bapak Ibu di rumah biar ada cerita sedikit ya. Ya benar. Yang gimana Pak? Sayur jeruk kuning itu. Nah yang berdiri depan rumah mereka itu. Nah kalau di Bali disebut dengan penjor ya.
Nah, nama penjor itu diambil dari kata pring satu lonjor. Ya. Nah, kenapa sih wajib? Nah, karena kemarin Bapak Ibu, nah di Bali itu merayakan yang namanya Hari Raya Galungan. Ya benar, itu wajib dipasang. Nah, karena Bapak Ibu kemarin itu di Bali adalah Hari Raya Galungan. Ya. Nah, Hari Raya Galungan itu, nah itu kemenangan kebaikan melawan ketidakbaikan. Nah, kenapa sih, apa sih filosofi dari penjor tersebut? Kenapa sih umat Hindu wajib memasang itu? Nah, supaya dia kembali lagi di masalah yang tadi saya katakan, yang Trihita itu ada parayangan, ada pawongan. Nah, ini kembali ke pawongan. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan penjor itu semuanya, kenapa sih ujungnya semuanya melengkung? Mereka wajib memasang depan rumah berhadap-hadapan. Nah, supaya manusia itu tetap ingat, ya, sesama manusia harus saling menghormati. Ya. Nah, di samping itu juga itu simbolnya dari ular naga basuki atau juga simbolnya dari gunung. Ya. Nah, itu kenapa yang wajib kalau setiap hari raya Galungan umat itu wajib memasang penjor itu. Jadi supaya mereka bisa ingat sama manusia harus bisa saling menghormati. Ya. Nah, kalau itu hari raya Galungan itu dalam hitungan kalender Bali itu dihitung dalam hitungan 210 hari sekali. Jadi dalam 6 bulan sekali, karena di Bali memiliki kalender sendiri, Pak. Ya, ya. Jadi ada kalender. Jadi kalau PNS tugas di Bali, Bu, itu sangat senang, Bu, karena banyak liburnya. Ya, karena hari raya umat Hindu ini sangat banyak. Ya. Nah, nanti pasti akan saya bahas itu, Bu, atau besok saya akan bahas seperti hari raya Nyepi. Ya. Oh, ada Pager Wesi. Ya. Hari Saraswati. Liburnya lebih banyak, Bu, kalau PNS di Bali. Ya, ketimbang kalau untuk kalender umum, nah itu jarang liburnya. Tapi kalau menggunakan kalender Bali, karena di pegawai di Bali itu pasti dia menggunakan kalender Bali itu, ya. Jadi tanggal merahnya lebih banyak di Bali, ya itu. Nah, mungkin ada yang mau nanya lagi apa? Mau istirahat dulu? Halo? Nah, nggak apa-apa. Nah, saya senang kalau kepingin. Hah? Istirahat dulu ya. Kalau di kota tanah Jawa khususnya, Iya. pesan dari seorang bupati. Iya. Cara penempatan apa ya, saji atau penggantian apa kain yang ada di perkotaan itu milik siapa? Apa acaranya apa yang bertanggung jawab siapa? Yang dimaksud yang punyanya urusannya dari kabupaten. Ya. Nah, itu yang kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu, Pak. Ya. Nah, itu biasanya desa adat. Nah, bukan dari pihak bupatinya, enggak. Ya, bukan dari Pemkab yang menanggung itu. Nah, dari desa adat. Ya, dari desanya itu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, karena di Bali selain ada kantor lurah, ada kantor ketua desa adat. Ya. Nah, kenapa budaya di Bali itu sangat kuat dan kental? Nah, karena setiap desa memiliki yang namanya desa adat. Ya. Nah, jadi yang siapa sih yang menjadi ketua desa adat? Biasanya yang ditunjuk sebagai ketua desa adat itu orang yang dituakan di desa mereka. Ya. Nah, jadi orang yang dituakan di desa mereka, yang dianggap sepuh desa mereka, nah itulah yang ditunjuk sebagai ketua desa adat yang mengurus masalah aturan di desa mereka. Nah, jadi setiap desa di Bali memiliki aturan desa yang beda-beda, Pak. Jadi aturan desa ini lebih kuat, gitu loh. Jadi dengan desanya, dengan masyarakatnya, nah itu tidak lebih kuat aturan desa daripada aturan kelurahan. Jadi tidak bisa dilarang. Kalau aturan desa tidak bisa dilanggar. Itu dia. Nah, kalau aturan kelurahan, nah masih bisa dilanggar, Pak. Tapi kalau aturan desa, wah, sampai ada warganya yang melanggar aturan desa, maka kalau setiap mempunyai acara hajatan, nah maka ini tidak akan diperhatikan oleh desanya. Itu dia. Nah, jadi lebih banyak menuruti aturan desa adat, lebih patuh kepada aturan desa adat.